dari Cina rupanya mulai mengganggu pasar mobil di Indonesia. Mobil di segmen premium pun turut merasakan imbasnya. Pabrikan Cina kian berdatangan ke Indonesia. Kebanyakan menawarkan mobil listrik dengan harga yang cukup terjangkau. Di lain sisi, pabrikan Jepang yang masih mendominasi pasar roda 4 di tanah air belum banyak merilis mobil listrik. Kebanyakan masih fokus menggarap mobil hybrid. Sementara itu, pabrikan Korea dan Eropa juga sudah merilis mobil listrik. Namun, dari posisi harga tampak menyasar segmen menengah ke atas. Keberadaan mobil listrik Cina dengan harga yang ramah kantong tak dipungkiri cukup mengganggu. Bahkan segmen premium yang selisih harganya cukup jauh pun merasakan gangguan dari mobil Cina itu. Banyak pemain baru terutama di IMS munculkan dari brand Cina. Jujur terasa walaupun segmennya terasa, mau coba EV dari Cina yang ini akhirnya dia nunda. Beli mobil listrik premium, jadi lebih baik ke sini merek Cina. Ini memang sedikit terasa marketnya berubah. Kendati demikian, walaupun berpengaruh keberadaan mobil listrik Cina tidak berdampak signifikan di segmen premium. Situasi ini berbeda dengan mobil-mobil yang dijual massal. Mass market memang sangat terasa. Kebetulan saya tanya kompetitor yang ada di segmen itu, mereka sangat terasa dengan brand baru. Kita alhamdulillah masih cukup bisa bertahan. Urusan mobil listrik khususnya di segmen premium, BMW memang mendominasi. 61% pangsa pasar mobil listrik premium dikuasai BMW, di mana pabrikan Jerman memang cukup agresif menawarkan mobil listriknya di dalam negeri dengan ragam model. Bahkan untuk tahun 2024, BMW sudah meluncurkan 3 mobil listrik untuk pasar Indonesia. Terbaru adalah merilis sedan listrik i5 yang ditujukan bagi para pebisnis. Hyundai memiliki strategi tersendiri di Indonesia, termasuk soal harga. Hyundai sudah menyesuaikan dengan konsumennya. Di sisi lain, pabrikan Cina makin marak hadir di Indonesia. Satu hal yang mencolok ditawarkan pabrikan Cina itu adalah harga jual mobilnya. Di antara pabrikan Jepang, Eropa maupun Korea, harga mobil Cina boleh dibilang yang paling murah pada segmen yang dihuninya. Meski harganya paling murah, tapi fiturnya terbilang lengkap. Pabrikan asal negeri gingseng, Hyundai, memandang itu sebagai strategi dari masing-masing pabrikan. Adapun bagi Hyundai, harga setiap model itu sudah disesuaikan dengan segmennya. Adapun di pasar otomotif Indonesia, harga memang salah satu faktor penting untuk memikat konsumen. Tapi bagi Hyundai, strategi yang tak kalah penting adalah membangun ekosistem, khususnya kalau bicara kendaraan listrik. Tak cuma itu, Hyundai juga bakal menambah lini produknya di dalam negeri. Untuk tahun ini, setidaknya akan ada 6 mobil baru yang dirilis Hyundai di tanah air. Bocorannya, mobil-mobil itu bakal menghuni segmen baru. Kalau dilihat-lihat gambar siluet mobil yang ditampilkan di IIMS 2024, mobil itu berukuran kecil mirip seperti model Hyundai Casper yang dipasarkan di Korea Selatan. Di negeri gingseng, mobil SUV compact ini dibekali mesin 1000cc turbo. Justru kalau ditanya apa sih strateginya Hyundai ke depannya, yang pertama kita agresif juga untuk memperkenalkan produk baru. Nah, kita akan isi buyer-buyer yang masih kosong. Kedua, kita akan teruskan yang namanya membangun ekosistem. Ekosistem itu ada 2 charging station. Yang kedua yang kita lihat di awal, yaitu hulu. Hulu itu adalah pembangunan pabrik. Itu strategi kita memasuki pasar. Jadi nggak harus serta-merta bahwa mobil masuk, kompetitor masuk, terus kemudian yang terjadi perang harga. Masing-masing punya posisi. Pesona mobil Cina di Indonesia semakin menguat. Dalam beberapa tahun belakangan, banyak pabrikan otomotif dari negeri tirai bambu ini menyerbu Indonesia. Fenomena serbuan pabrikan mobil Cina ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Benua Eropa pun dikabarkan sudah banyak mendatangkan mobil listrik buatan Cina. Cina memang semakin serius untuk membanjiri pasar dunia dengan mobilnya.
Data pun sudah mengatakan bahwa China merupakan negara pengekspor mobil terbesar di dunia. Informasi dari Car News China. China telah berhasil mengekspor 5,22 juta unit mobil sepanjang 2023 dengan total nilai 101,6 miliar dolar Amerika Serikat. China juga telah mengekspor produk mobilnya ke lebih dari 200 negara dan regional. Ini menjadi rekor dunia otomotif selama ini. Jumlah ekspor ini sendiri memaksa Jepang harus merelakan singgasananya sebagai raja ekspor mobil. Negeri matahari terbit ini pada 2023 berdasarkan data yang ada Januari hingga November 2023 hanya mencapai 3,99 juta unit. Sebenarnya angka ekspor Jepang ini meningkat 15% daripada tahun lalu. Namun berdasarkan perkiraan, total unit yang bisa diekspor hingga akhir 2023 selesai hanya sekitar 4,3 juta unit. Adapun pengekspor mobil terbesar dari China adalah Chery Automobile dengan 922.830 unit. Ini diikuti oleh Side Passenger Cars dengan 685.018 unit dan Tesla China dengan 344.078 unit. China memang sedang gencar masuk ke berbagai negara dengan memboyong produk mobil listriknya, tak terkecuali di Indonesia. Sekarang ini masyarakat Indonesia juga tidak lagi melihat mobil Cina dengan sebelah mata. Pabrikan otomotif Cina di Indonesia juga terlihat makin gencar memasarkan produk mobil listriknya. Pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show, setidaknya ada beberapa merek baru mobil Cina yang masuk ke Indonesia. Siapa saja mereka? Mari kita kenali lebih jauh. Sebagai perkenalan kala itu, Neta memperkenalkan Neta V. Neta sendiri merupakan hasil kolaborasi dari Horizon Auto Manufacturing, sebuah perusahaan teknologi yang mengembangkan mobil listrik. Inovasi mobil listrik Neta ini sendiri baru dimulai pada 2018. Dan perusahaan yang baru berdiri 2014 ini bisa dikatakan optimis dengan pasar Indonesia. Hal ini melihat keberhasilannya di pasar domestik Cina yang pada 2022 sudah menembus angka 150.000 unit. GWM adalah perusahaan otomotif swasta di Cina. GWM sendiri pada 2021 tercatat sebagai produsen mobil terbesar ke-8 di Cina dengan total penjualan mencapai 1,29 juta unit. GWM bisa dikatakan cukup masif masuk ke Indonesia. Sebabnya GWM membawa 3 merek mobilnya sekaligus ke Indonesia, yaitu Haval, Ora, dan Tank. Maxus diboyong oleh Indomobil untuk memberikan pengalaman berbeda kepada masyarakat Indonesia. Maxus akan melakukan debutnya melalui Mayva 9 dan akan menjadi MPV premium full size bertenaga listrik pertama di Indonesia. Build Your Dreams atau BYD resmi mengumumkan hadir di Indonesia. Seremoni dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada Januari bulan lalu yang sekaligus meluncurkan 3 mobil listrik yakni Dolphin atau Tri dan Seal. Nathan San, Direktur Operasional PT BYD Motor Indonesia, menjelaskan kehadiran ketiga model mobil listrik mereka di Indonesia membuktikan keseriusan BYD di dalam negeri. Nah, itulah tadi informasi terbaru di dunia otomotif tanah air. Semoga informasinya bermanfaat. Mimin pamit, see you on the next video.